Selamat pagi, siang, malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Meradet News kembali hadir menyapa Anda selama beberapa menit ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar menarik untuk Anda. Bersama saya, Tuming Wicaksono, dan rekan saya, Abu Ilyas. Langsung saja ke berita pertama. Seorang pemuda yang bermukim di Jalan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Asia, Bumi. Pemuda itu berhasil membudidayakan tanaman uang. Pemuda itu mengklaim dirinya hanya dengan menanam uang koin, lalu dirawat dengan cara khusus, maka uang itu akan tumbuh subur dan berbuah uang lagi. Namanya Botang. Pemuda berusia baru baka ini heboh menjadi perbincangan masyarakat setempat setelah dirinya mengaku berhasil menanam uang koin dan tumbuh menjadi uang pecahan 100.000. Ya, jadi awalnya kan saya coba... Pak, masker apa? Oh iya. Ya, jadi awalnya kan saya coba-coba iseng-iseng menanam uang koin, dia tumbuh. Pas besoknya aku mencobanya lagi, dia langsung tumbuh lagi seperti ini, dia ini. Nah, masuk Tommy di sosial Facebook, viral Tommy nampak dibully Tomma, di kana ka orang stres, tapi tenaku jampang itu. Iya. Lebar, Pak. Sementara itu, sang ibu yang juga merupakan pecinta tumbuh-tumbuhan mengaku pasrah dan membiarkan putra sulungnya itu melakukan apapun yang penting dia bahagia. Mau na deh. Deh capek tuh aku rasa bati-bati. Lama dulu mi pengangguran. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Indonesia dikenal dengan pengekspor hasil pertanian yang sudah diakui oleh negara lain karena kualitasnya. Untuk itu, Balai Karantina Pertanian terus bekerja keras untuk terus memenuhi standar ekspor maupun impornya. Balai Karantina Pertanian terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya untuk karantina hasil pertanian sebelum diekspor atau diimpor. Hasil pertanian seperti buah-buahan, bawang, lombok, atau tumbuh-tumbuhan dan tanaman hias yang akan diekspor atau impor akan diproses melalui Balai Karantina Pertanian untuk memastikan bebas dari hama penyakit ataupun virus sesuai dalam undang-undang. Ya, undang-undang karantina itu undang-undang yang mengatur tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Kenapa harus lewat karantina? Karena ada penyakit yang harus kita cegah, jangan sampai masuk atau jangan sampai dia keluar dan bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Iya, jadi karantina pertanian itu bukan cuman ada antar negara ekspor impor, tetapi juga misalnya dari Jawa ke Makassar, dari Makassar ke Papua, itu juga harus melalui proses karantina. Jangan sampai penyakitnya itu pindah-pindah melalui media tumbuhan itu. Tapi mudah ji pengurusannya, Bu? Ini mudah sekali Ji, bawa saja barang tak ke kantor, kita isi permohonan, nanti petugas melanjutkan tindakan karantina. Pengurusannya pokoknya sangat mudah dan murah. Nah, misalnya saya ini Bu, belanja online toh, tumbuhan. Nah, itu kalau siapa urus ki, saya atau si pengirim? Pengirimnya yang harus mengurus. Jadi sebelum dikirim ke sini, minta memang sertifikat kesehatannya dari daerah asal. Saya ini sebagai pedagang ekspor impor bawang merasa terbantu sekali dengan adanya Balai Karantina Pertanian. Karena kita bisa mengetahui kualitas bawang yang mau diekspor dan diimpor. Nah, seperti ini kan tidak layak ini diekspor ini, ada cacingnya. Ini mengganggu sekali ini, memang ini cacing ini ama-ama. Karena dia makan bawang saya, terpaksa saya makan dia juga. Gamara nasing sini jasno ini. Yang Korea cakar ini sambarang. Iya. Jauh-jauh tuh aku mau pilih nih kalau Nasami kalau cakar ji. Tapok. Lain. Oh, Pemirsa, jangan kemana-mana. kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pakailah batu tawas. Bagaimana mau kurawat? Saya bapak Abu. Jangan lewatkan sinetron Anak yang Patukar setiap hari Rabu jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Mau makan tapi takut tersangkut di gigi?
tusuk gigi, makan jadi lahap, bebas tai gigi. Musisi tanah air kembali membuat prestasi di mancanegara. Ya, duo rapper Tuming dan Abu telah mengeluarkan single terbarunya berjudul Jangan Ada Hama di Antara Kita. Karena karyanya itu, mereka mendapat apresiasi dari mancanegara. Kabar ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Abu Lias dan rekan saya Tuming Wicaksono mohon pamit undur gigi. Mau ekspor bawang atau impor lombok, semua harus safety. Mau ekspor buah atau impor tanaman, harus hati-hati. Jangan ada hama di antara kita, itu sudah pasti.